Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, apa yang disampaikan oleh Bu Rini sebagai stakeholder yang memegang kepentingan, juga Pak Erlangga Hartarto. Saya sebenarnya gini, undang-undang pro dan kontra itu biasa. Tidak ada satu undang-undang yang tidak pro kontra dari dulu, dan undang-undang manapun. Karena itu kan produk manusia. Apapun produk manusia pasti ada pro dan kontra. Apalagi itu dalam sebuah sistem pemerintah, pasti ada oposisi, ada apa, dan itu sudah hal biasa. Cuman sebenarnya yang lebih saya pertanyakan itu adalah begitu cepatnya pembahasan undang-undang ini. Yang kedua juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam satu segmen, yaitu Sodik Sowan Dalam Kiai, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat sowan di dalamnya beliau Kiai Haji Dr. Fahad Ahmad Sadat, seorang akademisi yang kiai dan kiai yang akademisi. Beliau menamatkan seluruh pendidikannya di Pondok Bundar Pesantren Cirebon ini, dari mulai SD, Sanawiyah, dan juga Aliyah. Kemudian sampai S3 beliau berkuliah atau menempuh pendidikan di Bandung. Beliau saat ini menjabat sebagai rektor di perguruan tinggi yang ada di Buntet atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, dan juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan Formal di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kang Emil, baik sekali. Mohon maaf ini kami mengganggu dalam cara segmen ini. Sangat senang dan sangat antusias. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa statement-statement yang butuh pencerahan dari Pak Fahad. Di antaranya, Pak Fahad ini adalah seorang pakar di bidang ekonomi syariah. Di ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah menurut santri pada saat ini adalah salah satu bab Pak Fahad ini, Kang Fahad, salah satu bab yang muamalah itu, yang transaksional itu adalah bab yang sangat menjelimet, yang kadang sangat dilupakan oleh santri saking jelimetnya. Tapi Kang Fahad sudah mencapai program doktoral di bidang itu. Kita mau berbagi pengalaman, Kang Fahad, mohon dibagi pengalamannya kepada para santri dan juga para subscriber channel HM Al-Nur. Bagaimana sih, Kang Fahad, ekonomi syariah itu? Terima kasih atas waktunya hingga bisa silaturahmi, Kang Emil, dan kita santai saja lah, ngobrol santai tentang ekonomi syariah. Jadi kalau kita berbicara ekonomi syariah, sebenarnya bagi kita kalangan pesantren atau santri sebenarnya bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang baru, sebenarnya lama. Cuman selama ini konteksnya kita kan hanya non formal di lingkungan pesantren saja. Nah, akhirnya perkembangan zaman akhirnya muamalah ini atau ekonomi syariah ini akhirnya diformalkan hingga menjadi salah satu jurusan atau fakultas di dalam universitas, terutama yang berbasis Islam atau agama. Nah, mulai di Indonesia itu era Pak Habibie sebenarnya mulai masuk dari mulai 90-an itu sudah mulai masuk muamalat, bank muamalat. Itu awal cikal bakal
perbankan syariah yang ada di Indonesia, tetapi itu baru bersifat unit kalau bahasa ini. Hingga ketika zaman era reformasi, nah disitulah muamalat baru menjadi salah satu bank syariah cikal bakal, dan itu awalnya berdirinya perbankan syariah itu sumber modalnya diambil dari uang deposit haji. Uang deposit haji. Iya. Atau apa? Dana abadi umat. Ya, dana deposit haji yang sekian persennya adalah dipakai untuk mendirikan bank muamalat itu. Dulu ada namanya IJMI, sekarang masih ada. Hingga akhirnya artinya muamalat ini ada ya dari sumbangsih umat Islam yang ingin berangkat haji. Secara logikanya seperti itu. Nah, kalau perkembangan ekonomi syariah sendiri, sistem, kalau bicara sistem, itu seperti di negara Eropa dan beberapa negara non-Muslim, sistem syariah itu sudah dipakai. Kayak seperti bank di Inggris itu memakai sistem bagi hasil itu sudah dimulai dari tahun 60. Itu sudah, iya, dengan sistem yang tidak memakai bunga kalau bahasa ini, tapi dengan sistem bagi hasil. Hingga bahasanya sebenarnya bukan orang itu menabung, lebih pasnya, hingga sebenarnya sih bahasanya adalah investasi. Cuman di Indonesia biar orang tuh lebih mudah membahasakan dengan bahasa ini, akhirnya menabung. Sebenarnya itu lebih tepatnya investasi. Nah itu sebenarnya sudah lama. Nah di kita mulai tumbuh itu tahun 2000 kesini kan, itu baru mulai tumbuh. Tetapi tadinya bank syariah di Indonesia itu adalah salah satu anak cabang atau unit dari bank konvensional. Nah baru sekitar tahun 2009 sampai 2013 keluarlah aturan pemisahan manajemen antara bank konven dengan bank syariah. Hingga kita punya, kalau konven itu ada BI, kalau itu ada IB, Islamic Bank, atau IB, Islamic Indonesia Bank. Nah ini kan menjadi sebuah kemajuan, tetapi secara potensi pasar itu kita itu luar biasa karena 80% lebih adalah umat Islam. Ya. Tetapi market share perbankan syariah di Indonesia itu sangat minim. Sebabnya kenapa? Karena yang dilupakan oleh sebagian orang yang ada di dalam sistem ekonomi syariah, bahwa masyarakat kita itu budayanya kental. Jadi kalau orang Eropa mudah. Ya. Mereka itu mudah, bahwa ada satu sistem baru di ini kan selesai. Kalau orang Jawa itu lebih ke arah karena orang agraris, sudah terkandung sebuah budaya, betul, tidak mau berubah. Sulit untuk merubahnya. Dan yang kedua adalah sosialisasi. Kebetulan tesis saya S2 itu adalah tentang faktor kenapa umat Islam itu sangat rendah memilih perbankan syariah. Salah satunya itu adalah masyarakat masih awam apa perbedaan secara real antara perbankan syariah dengan perbankan konven. Itu pun yang sering saya sampaikan ketika umpamanya saya kebetulan beberapa kali ngisi workshop di BI atau di OJK dan juga di beberapa perbankan syariah. Kebetulan saya juga konsultan di ekonomi syariah. Nah dari situ saya tekankan bahwa masyarakat itu pada intinya mereka tidak paham perbedaan secara real. Karena yang dihembuskan, yang selalu dipromosikan itu, kalau bahasa ini dalam tanda kutip, surga. Iya. Kalau kamu mesti perbankan syariah itu masuk surga. Kalau konven itu ya, kalau ke bank konven itu neraka. Ya. Itu sebenarnya di sebagian besar masyarakat kita malah itu nggak mengaruh. Nggak berpengaruh. Oh, itu nggak berpengaruh. Itu hasil survei, hasil penelitian. Artinya itu ada standar ilmiahnya. Ketika saya melakukan penelitian itu tidak asal meneliti. Itu kan ada batas maksimal yang diteliti.
itu tidak besar pengaruhnya, bahwa ketika orang dijanjikan kamu nanti masuk surga loh kalau gitu. Karena kalau saya ingat dulu waktu ngaji itu katanya, kalau di Arab itu orang dijanjikan surga tertarik karena indah secara nalar manusia. Kamu nanti masuk surga itu tempatnya enak, nyaman, apa ya, karena besar, gambarkan surga itu tajri minta. Nah, itu kan menarik sekali, Bang. Sungai yang mengalir, ada apa-apa. Itu kan semua yang kan ada semua. Ada semua. Iya benar. Apanya yang bikin menarik bagi? Akhirnya ketika dijual dulu di sana laku, di sini tidak laku. Tidak laku. Ada semua. Gitu. Kan ada semua. Cerita sungai di sekitar sungai itu banyak. Cerita bukit hijau katanya nanti, itu cerita banyak sekali. Hingga artinya mereka tuh butuh sesuatu yang real. Butuh sesuatu yang real. Kenapa? Karena kita juga harus sadar bahwa masyarakat Indonesia selain budaya itu adalah masih lemah tingkat edukasi. Pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia baru tahun sekarang itu sudah meningkat kelas berarti 9. Ya. Wajib belajar. Ya, kelas 9. Itu kan masih lemah sekali. Nah, ketika masyarakat diberikan pilihan tentang itu, ya mereka kan memilih yang praktis saja. Iya. Karena itu juga salah satu, kalau kita belajar sosiologi, itu salah satu ciri masyarakat agraris. Ciri masyarakat agraris itu, mereka kalau sudah nyaman dalam satu sistem, mereka akan sulit. Tidak mau keluar. Ya, zona nyamannya itu sulit. Itu ciri dari masyarakat agraris. Hingga orang Indonesia, mau kemanapun, Arab mati ya balik. Iya banget. Beda dengan orang Arab, orang Cina. Hingga kalau di dunia itu tidak ada satu negara pun yang tidak ada orang Cina atau orang Arab. Pasti ada salah satu. Karena mereka kalau sudah pergi sudah, dia akan jadi orang situ. Tapi orang kita pergi ke Inggris pun meninggal. Ya, artinya itu ciri dari masyarakat agraris. Mereka kalau sudah merasa nyaman dengan itu ya sudah. Mereka tidak terlalu besar menuntut apapun. Ada satu pengalaman saya ketika saya masih mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur. Waktu itu ada forum ilmiah bahasa sayur. Seperti apa yang tadi Pak Fahad bilang, itu di tahun 2013 dari 2013 sampai 2013 memisahkan manajemen antara konvensional dan bank syariah. Kita juga waktu itu di diskusi ilmiah itu kita mendiskusikan masalah bank syariah. Ya. Kemudian ada sebuah statement yang mengatakan dari teman-teman itu bahwa bank syariah sebenarnya sama dengan bank konvensional. Hanya beda bahasa saja yang lebih disyariatkan. Gitu. Apa benar seperti itu, Kak Fahad? Ya. Nggak ada guyon gini. Apa bedanya bank syariah sama konven? Kalau di bank syariah satpamnya pakai peci. Istilahnya gitu. Iya. Kalau kita datang disambut salam. Jadi sebenarnya gini, yang jadi masalah SDM yang ada di perbankan syariah kita itu basicnya bukan orang syariah. Itu yang masih menjadi masalah. Ya ginilah, ketika orang bukan bidangnya dan di drill atau dilatih sedemikian rupa pun tidak ada tesnya lah kalau bahasa ininya tentang kesyariahan gitu. Ini yang masih menjadi kendala. Mulai membuka jurusan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu kurang lebih sekitar tahun 2010 ke sini kan lah baru istilahnya atau 2005 ke sini kan mulai orang itu minat kuliah di ekonomi syariah, perbankan syariah. Hingga kalau Pak Emil mensurvei lah di bank-bank syariah, berapa persen sih mereka yang punya basic ekonomi syariah? Oke lah, mereka memang basicnya adalah dari ekonomi syariah. Tapi kulturnya itu bukan dari orang syariah. Makanya saya ketika bertemu dengan Pak Rahmat sebagai DSN Dewan Syariah Nasional, saya bilang ini sebenarnya celah bagi pesantren untuk masuk gitu. Yeah. Karena yang tahu syariah itu ya kita, gitu. Yang tahu taste-nya, apa ya kalau bahasa rasanya, yang bahwa kita itu memang hidup itu ya di situ.
Hingga orang yang punya rasa dengan ndak itu nggak akan ketemu. Iya. Mereka satu tidak punya kultur syariah kalau bahasa ininya. Yang kedua tidak punya basic edukasi syariah. Tiba-tiba ketika dia bekerja disyariahkan. Bingung dia. Nah, kita logika saja ketika orang mengurusi sesuatu bukan ahlinya atau bukan bidangnya, hingga dia ya mau tidak mau akhirnya mensyariahkan apa yang ada. Hingga perbankan syariah itu lebih banyak ke dalam simbol larinya. Ini apa namanya, karyawannya pakai jilbab, hanya simbol saja. ya ininya pakai satpam, pakai peci, kalau buka pintu assalamualaikum. Nah, nanti kalau pas zuhur jamaah itu pernah di salah satu bank syariah pas mau zuhur ditutup. Saya kira oh istirahat. Iya Pak, saya kira istirahat biasa, ternyata itu di situ ya dipakai sholat berjamaah Di office-nya itu. luar biasa. Saya bilang ini sangat syariah. Cuman satu sisi saya bilang, oh jadi di kita itu baru tataran itu. Nah, mulai 2000 bisa dikatakan 15 tapi sebelum itu juga sudah, cuman mulai 2015 ketika itu sudah dipisahkan, barulah muncul inovasi dari perbankan syariah. Karena gini, sekali lagi sebenarnya lebih tepatnya perbankan syariah itu adalah investasi. Bagi saya ya, mungkin itu bisa beda pendapat. Tapi buat saya perbankan syariah itu adalah tempat kita berinvestasi, nanti dari bank syariah ini menginvestasikan lagi kepada usaha yang lain. Nah, yang jadi masalah itu adalah pastilah saya ketika umpama Kang Emil nabung di bank syariah bahasanya. Itu ketika saya tanya, Emil tadi nabung di bank syariah ya, dijelaskan tidak bahwa uangnya akan dikemanakan? Tidak. Wah, nggak tahu katanya. Iya. Itu sebenarnya kan harus. Bapak kalau nabung di kita sekian-sekian atau investasi di kita, nanti kita akan diinvestasikan ke sini, Pak. Ini produknya. Karena kan orang juga harus tahu uang ini akan diinvestasikan kemana. Karena itu adalah uang kita dan kita harus tahu larinya harus kemana. Berapa sih margin keuntungannya dan lain-lain. Ini kan yang masih menjadi PR. Yang kedua, kita juga tidak menerima laporan ketika Pak Emil umpamanya punya investasi tabungan 100 juta lah umpamanya. Tiba-tiba dapat imbal hasil sekian. Nah, itu kan Pak Emil nggak tahu itu imbal hasil segitu dari perhitungan yang bagaimana. Iya. Itu kan hingga yang terbentuk di masyarakat ini sih kayak bunga. Benar. Iya kan? Benar. Itu sih kayak bunga. Hingga ini. Nah, terus kadang-kadang itu flat. Kadang-kadang ya. Jadi Pak Emil 100 juta terus bulan ini 5 juta atau 1 juta. Bulan depannya 1 juta lagi. Ya. Apa bedanya? Yang kita tahu bahwa yang namanya usaha itu up and down. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Tidak akan mungkin hasilnya akan sama terus. sama. Nah, itu kan akhirnya orang itu logika ini sih. Saya tidak akan membahas syariahnya. Tapi logikanya orang akan berpikir, oh kalau saya nyimpen di bank konven 100 juta itu berapa sih? Oh 0,7% setahun. Berarti kalau umpama 100 juta, ya kurang lebih saya akan dapat sekitar 700 sampai 800 ribu sebulan. Nah, ketika saya di bank syariah, berapa sih imbal hasilnya? Oh ternyata 500 ribu umpamanya. Ini orang akan bertanya. Yang kedua, oh kenapa lebih kecil hasilnya? Ya sudah, milik ke bank konven. Iya. Itu kan orang tuh lebih memandang lebih realistis lah segala sesuatu. Dan itu sekarang bank syariah sudah mulai mengeluarkan produk-produk yang tidak bersifat seperti bank konven. Seperti kalau bahasa di mereka masih tetap tabungan emas, tabungan pensiun, tabungan apa. Itu sudah mulai banyak inovasi itu. Tetapi itu juga masih menjadi PR. Kenapa? Karena perbankan syariah juga tidak bisa menginvestasikan ke semua unit usaha. Karena mereka pun harus menginvestasikan di usaha yang tidak melanggar syariah juga. Iya, kan di situ. Ada batasan lagi. Nah, itu juga yang harus kita tahu, makanya masyarakat itu tahu tidak bahwa mereka itu akan dikemanakan.
Nah, kalau kita bicara kata Pak Emil nanti, itu hanya disyariahkan. Itu kan hasil kesimpulan masyarakat karena melihat realitasnya seperti itu. Akhirnya tidak ada bedanya masyarakat berpikir antara ujroh dan bunga. Apa bedanya? Ketika mudorobah lah umpamanya. Itu kan sebenarnya kalau secara saya pahami, mohon ralat kalau saya salah. Ketika dua orang perjanjian usaha, tidak hanya untung bersama. Iya, benar. Ketika ada rugi pun, itu pun harus ditanggung bersama. Logikanya. Nah, tetapi ketika itu terjadi di perbankan, tidak seperti itu kejadiannya. Ketika untung bersama, ketika rugi ditanggung nasabahnya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Loh, lantas apa yang jadi perbedaan dengan konven? Itu sih sama saja, hanya bahasanya. Hanya bahasa saja. Nah, yang saya selalu kritik adalah hingga seakan-akan ketika perbankan syariah itu melakukan akad, seakan-akan semua sudah selesai. Akad itu, betul, akad itu kan mensahkan sesuatu. Iya, tetapi kalau itu merugikan salah satu, saya bilang akad itu bisa batal. Karena yang saya pahami muamalah itu ya harus menguntungkan. Harus menguntungkan. Ada istilahnya di dalam istilah fikih ada akad jaiz dan akad lazim itu. Betul. Ya itu kan. Itu kan tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Benar. Nah, itu yang. Nah, cuman yang terjadi. Ini kita bicaranya kan ini lembaga. Bukan artinya dua orang. Ya. Logikanya ketika untung pun ditanggung bersama, ya ketika rugi pun sebenarnya ada ditanggung bersama. Tetapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Inilah ketika tadi Kang Emil nanya soal itu, ya sebenarnya itu lebih ke arah masyarakat melihat realitasnya. Tadi contoh seperti itu. Atau Kang Emil mau utang uang ke bank nggak bisa, karena nggak boleh kalau untuk konsumtif di aturannya. Tapi ketika Kang Emil datang ke bank terus, saya hutang mobil kan boleh untuk beli mobil. Oleh bank mau beli mobil apa? Umpamanya Avanza. Berapa Avanza? 200 juta. Tapi karena ini diangsur, maka kan harga jualnya umpamanya menjadi 300 juta. Ini dibayar selama 5 tahun Avanzanya. Ketika itu selesai, Pak Emil ngomong lagi ke bank, ini Avanzanya saya jual. Iya, ke bank dengan harga 200 juta. Nah, oleh banknya dibeli 200 juta. Muter-muter. Ya, itu terjadi. Saya ingat dulu waktu di Kiai Basit, kata Kiai Basit, ya kalau fikih itu adalah produk. Produk itu yang mau diakalin kayak apapun ya bisa. Namanya itu hasil produk, kata beliau. Hingga disitulah katanya fikih itu kan butuh akhlak, butuh akidah, butuh tasawuf. Karena kalau soal bicara fikihnya ya bisa dikhelas semua. Iya. Sholat pun hanya sarung yang segini nutupi aurat cukup sah. Kalau bicaranya hanya itu. Makanya tadi kan Pak Emil pinjam uang nggak bisa. Iya. Aturannya memang tidak boleh. Tapi kalau tadi Pak Emil akadnya beli mobil kan boleh. Iya. Saya mau beli Avanza. Oh ya, ini saya jual. Gitu. Ada satu lagi tadi saya menarik menurut saya. Ketika orang menabung dianggap oleh Kang Fahad itu adalah sebuah investasi. Lalu bagaimana dengan orang yang meminjam uang itu? Akan mendapatkan bunga seperti itu gimana tuh Pak? Nah, makanya kan sebenarnya di aturannya itu adalah semuanya bentuknya kerjasama, gitu. Semuanya benar-benar, apakah itu mudharabah ataupun kalau sekarang kan ada istilah letter of credit. Kalau kita melakukan perdagangan internasional, nah itu yang saya pahami di dalam bisnis ekonomi di perbankan syariah itu produknya wakalah. Oh gitu ya? Iya, akadnya itu. Akad itu akad. Betul. Jadi saya suka ngobrol juga dengan beberapa teman. Yang dikhawatirkan itu adalah produk konven sudah ada dan itu disyariahkan. Ya kalau begitu, ya akhirnya jatuhnya tadi tidak akan ada bedanya. Tidak akan ada bedanya. Iya. Nah,
Sebenarnya kan sekali lagi perbankan syariah ketika kita umpamanya tadi ingin bahasa kitanya lah pinjam uang ke perbankan syariah, itu kan lebih ke arah kerjasama usaha. Ya itu tergantung akadnya mau akad apa gitu kan ya. Tetapi kan lebih ke arah itu bahwa kerjasama antara bank syariah dengan orang tersebut, bukan akad meminjam uang. Itu tetapi lebih akad kerjasama sebenarnya. Karena tadi sebenarnya ketika saya pun menaruh di bank syariah itu lebih tepatnya adalah itu investasi. Dan memang tidak ada sesuatu yang instan karena semua itu dibutuhkan regulasi pemerintah yang berani untuk mengambil itu. Nah, kita kebetulannya sampai dengan sekarang itu belum ada yang berani untuk mengambil kebijakan untuk memajukan ekonomi syariah. Idealnya harus ada kementerian yang menangani. Ya, betul. Memang ada perkembangannya seperti sekarang dana haji di perbankan syariah. Atau sekarang wacana yang terbaru sudah berlangsung tuh merger bank BUMN syariah. Nah, sekarang kan ada BRI Syariah, BNI Syariah, terus BSM dan apa? Itu di merger. Jadi satu. Satu manajemen. PTN Syariah itu disatukan. Ya tujuannya agar ada penguatan modal dan juga jumlah nasabah. Karena market share di perbankan syariah di Indonesia itu masih kisaran antara 10 sampai 15%. Memang ketika di merger modal menjadi kuat, tapi kemungkinan ruginya pun resikonya memang ada. Artinya kan tidak ada perbankan yang mulus-mulus saja. Dari 5 ini pasti adalah bank. Makanya kenapa di merger itu? Karena salah satunya pasti ada yang lemah sebabnya. Sehingga diharapkan ketika umpamanya dari 4 bank ini di merger, satu lemah, yang 3 kuat, yang satu ini akan terseret lebih kuat. Nah, itu kalau memang mekanismenya berjalan sesuai dengan rencana. Nah, tapi kalau ketika itu tidak, ya maka resikonya malah yang 3 ini yang keseret khawatirnya. Karena yang saya tahu dari 4 bank syariah plat merah ini yang termasuk paling baru dan tingkat risknya itu besar adalah PTN. Karena ini lebih ke arah properti. Nah, ketika situasi seperti ini kan bisnis properti mengalami gonjang-ganjing. Karena logikanya sebenarnya kalau teori bisnis gini, ketika dalam keadaan kritis, investasi terbaik itu adalah rumah. Itu teori bisnis tuh. Teori bisnis seperti itu. Kalau punya uang dalam keadaan begini, investasi paling pas itu beli rumah. Beli tanah. Alasannya seperti itu? Ya karena jatuh harganya. Yang nanti ketika kedepannya ketika situasi sudah normal naik lagi. Itu teorinya. Tetapi logikanya kan masyarakat dalam arti umum lebih akan memilih, dia akan membeli produk yang dibutuhkan, bahan pokok dan juga lain-lain. Rumah itu ya tersier lah, kebutuhan yang tidak diperlukan sekarang. Ini kan harus menjadi sebuah, ya saya yakin di sana banyak pakar. Cuman kalau yang saya khawatirkan itu lebih besar politisnya dibanding faktor ekonomi. Karena beberapa teman dari pakar ekonomi tidak hanya syariah itu juga mengatakan ini kita tiba-tiba mendengar harus merger tanpa ada sebelumnya desas-desus seperti apa. Mungkin karena di kita itu sekarang lagi senengnya gitu, mengagetkan. Jadi lagi. Nah ini kan timbul tanda tanya juga kenapa kok kesannya gitu seperti itu mendadak. Kemudian yang lagi booming ini Kang Fahri, masalah omnibus. Omnibus Cipta Kerja. Siap. Pandangan Kang Fahri sebagai pelaku ekonomi itu seperti apa sih? Dan juga sebagai kiainya juga itu. Sampai di demo oleh mahasiswa, kemudian saling mengklaim ada yang menunggangi atau seperti itulah. Bagaimana menurut Kang Fahri itu? Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara omnibus itu kan bahasa sebenarnya
bus yang bisa menampung orang banyak. Itu maknanya omnibus. Secara ya, arti etimologi. Ya, kalau umpamanya bis itu hanya menampung 40-60 namanya bus. Nah, ketika bus itu menampung sampai 100 itu namanya omnibus. Bus yang besar, yang menampung apapun. Jadi omnibus law itu kan undang-undang yang banyak dirangkum menjadi satu paket. Umpamanya sekarang yang terjadi masalah di kita adalah ekonomi. Berarti pemerintah harus membuat sebuah aturan undang-undang ekonomi yang nanti bidang ekonomi ini akan berhubungan dengan apa? Oh, soal hukum. Oh, soal tenaga kerja. Oh, soal investasi. Oh, nanti soal ini. Nah, ini dirangkum dalam satu ini, omnibus law. Undang-undang sebenarnya isinya kan bukan soal cipta kerja saja. Iya. Ada undang-undang tentang pendidikan, ada undang-undang kesehatan, ada omnibus, ya? Karena semuanya terangkum dalam baik. Yang saya tahu sekitar sekarang 1.200 halaman itu. Dan saya jujur saya belum menerima murni pure mana ini omnibus law. Versinya ada banyak, ada yang 800. Ya, sudah tahu isinya. Dan katanya, makanya ini karena yang masih dasar itu gini. Ketika yang disahkan dengan sekarang itu beda katanya. Oh, beda. Katanya ada penambahan. Ketika disahkan ada berita bahwa ada revisi. Ya, itu makanya revisi. Katanya sekarang sekitar 1.200 halaman katanya. Saya kurang tahu karena saya jujur belum menerima. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, apa yang disampaikan oleh Bu Rini sebagai stakeholder yang memegang kepentingan, juga Pak Erlangga Hartarto. Saya sebenarnya gini, undang-undang pro dan kontra itu biasa. Tidak ada satu undang-undang yang tidak pro kontra dari dulu, dan undang-undang manapun. Karena itu kan produk manusia. Apapun produk manusia pasti ada pro dan kontra. Apalagi itu dalam sebuah sistem pemerintah, pasti ada oposisi, ada apa, dan itu sudah hal biasa. Cuman sebenarnya yang lebih saya pertanyakan itu adalah begitu cepatnya pembahasan undang-undang ini. Yang kedua juga sosialisasi yang sangat minim. Hingga apa ya, masyarakat itu saya yakin yang demo sekian ribu itu saya yakin hanya 1-2 yang tahu. Iya. Isi dari omnibus law itu apa? Wawancara pun iya. Yang ngawur. Ya karena memang sebenarnya belum ada sosialisasi dari masyarakat, hingga yang terjadi itu kan tafsir menafsir. Iya. Oh, karena yang dulu itu kan yang 800 halaman itu sudah beredar. Nah, yang enggak ditafsiri bahwa isinya masih plek-ketiplek lah kalau orang sini, isinya masih itu. Yang ternyata katanya sudah direvisi. Tetapi dari masukan beberapa teman yang saya percayalah dia orang bidangnya. Saya sempat waktu ini rame saya nanya ke beliau apa masalah yang menjadi polemik di Omnibus Law. Salah satunya adalah kalau kita bicara cipta kerja itu ada jaminan tentang masa kerja dari pegawai pekerja. Jadi kalau dulu itu kan kalau sudah 2 tahun maka wajib untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, aturan itu kan dihilangkan hingga diganti dengan apa namanya waktu. Jadi dulu itu pakai menghitung gaji sebulan, tapi sekarang perhitungannya per jam. Satu sisi memang betul di beberapa negara Eropa pun sudah berlaku seperti itu. Tetapi kan bentuknya beda. Mereka sudah menjadi negara yang maju. Hingga dibayar per jam itu ya profesional maknanya. Nah, kita harus akui mayoritas tenaga kita itu ya tenaga buruh. Iya benar. Nah, sekarang orang umpamanya kerja di pabrik triplek itu mau menghitung per jamnya seperti apa? Gitu. Ya. Iya. Produktivitasnya. Ya, ukurannya apa gitu? Apakah benar-benar jam 8 sampai jam 4 gitu. Nah, kalau tidak pakai itu kan gini. Orang itu bekerja 4 jam. 8, 9, 10, 11, 12 istirahat. Nanti masuk lagi jam 1. Nah, itu kan biasanya 3 jam.
Berarti kan 2, 3, 4 selesai. Nah sekarang kalau per jam hitungannya, orang itu kan dituntut untuk tidak ada waktu. Logika ini sih ya, saya tidak paham pemahamannya. Jadi kan orang ketika mau istirahat, ya dia juga akan menghitung waktu. Benar. Gitu loh. Karena akan hilang kan waktunya. Waktunya akan hilang. Nah itu Akan jadi gratis. Nah, itu yang saya masih belum paham penjelasan itunya. Ya kata teman saya, itu sebenarnya yang dikritisi katanya. Kalau itu akan menarik investasi, betul. Karena sebenarnya gini, kalau saya lebih melihatnya gini, investor itu akan masuk, bukan soal undang-undang itu akan murni mendukung mereka, tetapi kepastian hukum. Ya. Itu saja. Legalitas hukum. Nah, ketika gonjang-ganjing terus tidak akan jelas hukum itu, ya mereka akan berpikir lagi. Nah, ketika pemerintah menjamin kestabilan politik, kestabilan keamanan, saya yakin kita ini punya market share yang luar biasa kok. Kita itu 260 juta orang. Itu pasar yang luar biasa. Makanya saya dari dulu itu simpel berpikirnya. Indonesia itu sebenarnya tidak melakukan jual beli atau ekspor impor pun nggak masalah. Penjualan antar pulau saja itu sudah seperti ekspor impor. Sudah ekspor impor. Yang dari Aceh ke Papua itu sama dengan dari Indonesia entah kemana. Dari Italia ke Jerman. Jauh sekali antara. Karena saya ingat tadi baca di majalah itu kata Asian, saya pernah melakukan perjalanan katanya, di Indonesia itu waktunya 24 jam. Itu satu wilayah. Asian-nya aneh sekali. Indonesia itu saking luasnya, satu daerah itu perjalanannya ada 24 jam. Itu baru sampai. Di Eropa, ya, jam-jam sudah lewati berapa negara. Saya itu di Singapura 1 hari selesai. Keliling Singapura. Di kita keliling Cirebon. Nah ini kan menjadi PR. Yang kedua, apa ya? Lebih ke arah sebenarnya tentang bentuk yang sistem dari aturan itu sendiri berlaku bagi pegawai atau tenaga kerja. Dianggapnya kan tenaga kerja kita itu dalam artian profesional semua. Ya ketika itu mungkin kan selalu yang mencontohkan bahwa di Eropa itu orang kerja di salah satu fast food saja sudah per jam hitungan. Iya. Oh iya, karena mereka memang sudah jelas aturannya. Nah kalau di kita kan kalau per jam itu berarti keputusannya itu ada di pihak perusahaan. Bukan jadi si buruh itu pun tidak punya posisi tawar. Iya benar. Gitu. Murni hak prerogatif. Ya. Dan itu memang di sistem kapitalis liberal itu memang seperti itu. Kan kalau dalam sistem ekonomi itu mereka lebih mendukung pengusaha, mau diakui atau tidak. Biarpun kata salah satu pakar hukum, undang-undang ini lebih memberatkan pengusaha, betul. Tetapi maksudnya yang kita kritisi itu bukan seluruh undang-undang. Yang kita kritisi beberapa poin yang ada di undang-undang, gitu. Salah satunya di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Di sana orang umpamanya kerja paruh waktu di makanan cepat saji. Itu ketika ini keluar ya pindah kemana lagi mudah. Oh memang sudah tersedia. Nah kalau kita mau kemana lagi? Iya. Oh itu masuk ke situ saja sudah susah sekali. Susah sekali, sudah ngantri ribuan. Sekarang ada 10 juta tingkat pengangguran di kita Pak Emil. Itu bahasa ekonominya gini, pengangguran absolut. Orang yang nganggur-gur. Pengangguran absolut. Iya. Jadi ada yang pengangguran seperti gini, kayak sebenarnya gini, teori ekonominya itu kalau tukang ojek bukan orang kerja namanya. Oh nganggur itu. Iya, karena kan tidak punya kantor, tidak punya jam kerja, tidak punya pendapatan tetap. Karena syaratnya pekerja itu. Tapi itu dikatakan pengangguran terselubung istilahnya. Iya, dikatakan nganggur enggak punya pendapatan. Tapi dikatakan kerja juga ya tidak punya waktu, tidak punya gaji tetap. Nah, ada yang nganggur-gur. Pengangguran absolut. Iya. Apa namanya? Istiqomah lah. Saya sering jadi bahasa guyonnya kan gitu ya.
Saya sih biar jadi pengangguran yang profesional. Pengangguran yang profesional. Jadi sebenarnya lebih mengkritisi ke beberapa poin. Salah satunya lagi kan tentang undang-undang bahwa pendidikan itu berbentuk badan usaha. Nah ini juga kan menjadi polemik lagi. Kalau di perguruan tinggi itu punya badan hukum, hingga mereka pun boleh mengelola usaha. Tapi kalau yang saya pahami di undang-undang ini adalah setiap lembaga pendidikan berbentuk badan usaha. Hingga khawatirnya komersialisasi pendidikan. Ya, benar. Bisnis pendidikan. Betul. Yang saya kritisi gitu maksudnya, itu menghilangkan atau meminimalisir peran pemerintah gitu, Pak. Seakan-akan seperti itu. Kalau bahasa ceploknya, pemerintah udahlah itu kamu yang ngurusin. Pemerintah kayak nggak mau hadir gitu. Cuci tangan. Ya, ini yang makanya saya suka nanya. Saya orang ekonomi, suka diskusi sama. Sebenarnya sistem ekonomi kita ini apa sih sebenarnya? Apalagi kalau dengerin orang demo lucu, ada yang satu komunis, tapi nanti ngritisinya ekonominya liberal. Nggak pernah komunis sama liberal jadi satu. Wah aneh, gimana ini? Pemerintahnya komunis, ekonominya liberal atau kapitalis ya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ini kadang-kadang lucu. Nah tetapi sebenarnya kita ini apa sih sebenarnya? Apakah kita ini ekonomi sosialis atau ekonomi kapitalis atau ekonomi? Teman saya suka bilang, ini kita ini sistem ekonomi Indonesia. Artinya dalam arti Pancasila gotong royong. Nah, konsep utamanya itu yang kita belum ketemu. Hingga ketika setiap pergantian pemimpin selalu akan berubah. Gitu. Iya, jadi apa ya? Lebih ke arah individunya. Dia akan berkiblat kemana? Dia orang kapitalis. Nah, yes, ya kalau bicara ekonomi ya pasti kapitalis. Cuman dasarnya antara ya murni kapitalis dengan ada unsur yang lain. Nah ini kan seperti menghilangkan peran pemerintah. Selama ini kan pemerintah selalu hadir menjadi penengah dalam permasalahan buruh dengan pengusaha. Itu kan menjadi hadir kan. Yeah. Bahwa nanti dicari solusinya, bahwa nanti ketika ada permasalahan soal upah, soal apa kan di tengah-tengah. Nah ini yang saya pahami ya sekali lagi, itu bisa multitafsir. Karena saya sekali lagi saya belum baca. Itu seakan-akan seperti pemerintah tidak hadir ketika ada permasalahan seperti itu. Jadi silakan diselesaikan. Nah ini kan posisi tawar yang lemah di masyarakat kita ini kan posisi tawar. Karena ya kita jujur aja apanya yang mau ditawarkan mereka posisinya buruh. Tidak ada harga tawarnya. Tidak ada harga tawar. Karena ya kita harus akui pekerjaan paling banyak di kita itu kan yang mengandalkan hard skill, bukan soft skill. Lebih mengandalkan tenaga, bukan mengandalkan pemikiran. Nah, ini kan yang harus menjadi. Saya menjadi konsultan, ya saya tidak mau digaji per bulan. Saya akan digaji ya per jam sesuai dengan kerja. Karena saya punya basic pendidikan. Saya punya dasar ilmunya umpamanya. Dan itu saya profesional hingga saya dibayar per jam. Saya punya posisi tawar. Gitu. Ya, tapi kan kita bicaranya realitas sekarang yang ada di masyarakat. Mayoritas masyarakat kita ya buruh. Mereka yang hanya mengandalkan hard skill. Hard skill. Hard skill itu kan sangat mudah untuk digantikan. Nah sekarang kan tidak jelas. Ketika saya bekerja di satu perusahaan ya bisa jadi bulan ini masih, bulan depan sudah enggak. Karena tidak punya posisi jelas. Saya ini pasti akan selalu kontrak. Karena saya gini, saya pernah ada lucu tuh, ada salah satu perusahaan besar, itu internasional padahal. Kantornya di Bekasi, Cikarang. Itu yang lucu, mereka itu selalu membuka lowongan kerja setelah habis lebaran. Dan kontrak itu selesai ketika mau puasa. Itu luar biasa sekali, karena menghindari THR. Itu saya salut sekali.
Iya betul. Betul. Dengan kontrak seperti itu. Kontrak setelah Lebaran ketika mau puasa kontraknya selesai. Ketika itu ya nanti katanya dikontrak lagi dia setelah Lebaran lagi. Itu kan terjadi. Iya. Nah ini kan itu saja kita tahu bahwa posisi mereka yang jadi buruh di pabrik itu mereka nggak punya posisi tawar mau gimana. Karena kalau mereka melawan pun nanti bisa jadi nggak diteruskan ketika nanti kontrak berikutnya. Iya, benar. Nah ini kan inilah yang menjadi sebenarnya PR, termasuk tadi undang-undang pendidikan. Ya pendidikan menurut saya jangan sampai pendidikan ini menjadi wahana komersialisasi. Betul, tidak ada satu pendidikan pun yang tidak membutuhkan uang. Tetapi buat saya adalah ketika pendidikan sudah dikomersialisasi, maka ya semuanya selesai. Artinya berarti apapun sudah standarnya adalah uang. Ya. Kalau sudah pendidikan menjadi, kita bicara real Pak Emil, sekarang saja yang sudah terjadi kok, nggak usah diatur harus berbentuk. Iya, saya ditawarin oleh teman saya itu bahasanya gini, kita investasi bikin sekolah aja yuk. Iya. Karena itu sudah diukur dengan iya, karena mereka sudah menghitung. Kalau saya habis izin pertama itu 1 miliar lah umpamanya dalam 1 tahun dapat 100 siswa, tahun depan dapat 100 siswa. Umpamanya tingkat SMK lah. Berarti kan 1 siswa sudah 2 juta. Kalau itu muridnya 300, 600. Belum masuk biaya awal. Itu akan kembali modal dalam 3 tahun, 4 tahun. Itu sih bahasa teman saya, kita investasi bikin sekolah aja. Jadi orang itu berpikirnya membuat sekolah itu ya seperti itu. Mindsetnya sudah seperti ya itu tuh belum ada aturannya, apalagi kalau itu sampai dibuat aturan bahwa sekolah nanti. Memang betul sekali lagi kita ini kan sebenarnya semua hal berkiblat terlalu western lah istilahnya, terlalu ke barat-baratan. Yang padahal kalau di Indonesia itu sebenarnya lebih punya sistem tersendiri. Indonesia itu hal yang antik, yang saya melihat gitu. Dan lebih tepatnya ya buntut ini sama seperti contoh Indonesia dalam skala yang kecil. Mini Indonesia. Ya, gue punya teori sehebat apapun masuk sini selesai. Nah Indonesia sama. Orang mau kuliah di Amerika dimanapun, ketika masuk sini akan berbeda. Memang berbeda kok. Kulturnya, daerahnya, apanya itu akan berbeda. Nah ketika ini kita, kalau yang lulusan umpamanya dirjennya itu lulusan Jepang, mereka bilang, sistem Jepang itu terbaik, pakai. Selesai lagi, ganti lagi, itunya lulusan dari Jerman, Jerman itu pakai. Akhirnya setiap gonta-ganti seperti pemerintah ini kita ganti kebijakan. Kita tidak punya sistem baku seperti itu. Ini kan menjadi PR besar. Ironinya ya itu ketika umpamanya pendidikan sudah menjadi apa ya tadi bisnis, lahan investasi. Ya itu real, itu terjadi. Luar biasa. Ya itu terakhir, pengalaman. Apa Han? Ya. Terakhir di saat kondisi pandemi seperti ini, sebagai pakar ekonomi, apa usaha yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh teman-teman, oleh alumni santri sehingga terhindar dari pailit atau bangkrut atau tidak punya sama sekali, gimana itu? Apa? Kalau kita bicaranya dari awal ya, artinya dalam arti UKM ya, usaha. Sebenarnya gini, semua usaha itu dalam masa krisis itu sulit kalau bicara teorinya, karena tidak ada satu pun bisnis yang akan laku lah kalau cuman inilah bedanya Indonesia dengan negara lain. Gini Pak, ketika krisis ini terjadi di Amerika, itu tingkat konsumsi langsung terjun masa pandemi ini. Karena orang lebih menahan untuk dilarikan ke saving, ke tabungan. Orang Indonesia kebalik, mereka malah mengkonsumsi. Itu
Itu bedanya orang Indonesia. Nggak tahu itu kenapa. Itu tadi lah, mungkin orang agresif. Mereka lebih seneng nganggur itu malah di es, di kue. Iya. Nggak ada di Indonesia orang borong di mall, nggak ada. Nggak ada. Orang beli biasa saja, karena lebih senang untuk datang lagi, belanja lagi, datang lagi. Itulah yang membedakan kultur masyarakat Indonesia dengan negara lain. Nah, jadi ketika krisis sekarang pun sebenarnya tingkat konsumsi kita masih berjalan, dan inilah salah satu faktor ekonomi Indonesia belum terpuruk. Semua negara itu sudah terpuruk, Pak Emil. Singapura itu -11 pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini berhasil dong? Berhasil. Karena di Amerika terjadi, Pak Emil. Pemerintah menggelontorkan dana sosial ke masyarakat. Itu kurang lebih hampir $900. Berarti kan sekitar 14 juta sampai 16 juta per masyarakat. Ketika itu dicairkan, oleh mereka disimpan lagi. Padahal pemerintah tujuannya untuk digunakan. Disimpan lagi karena mereka sudah pintar. Jadi bahwa uang pintar emang ada risikonya. Wah, daripada saya habiskan sekarang, mungkin saya simpan karena khawatir krisis ini masih lama gitu. Nah, orang Indonesia dibagikan bantuan itu, ya dipakai langsung. Nah, inilah yang menjalankan roda ekonomi di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kita harus beruntung punya tenaga kerja di luar negeri. Itu aset devisa luar biasa. Pahlawan devisa. Oh, luar biasa. Mereka itu per tahun hampir 100 triliun. Dana yang dari luar masuk. Sekarang saya nanya, dari mana devisa negara yang 100 triliun? Nggak ada. Nggak ada. Mereka dari luar setiap tahun itu hampir 100 triliun dana yang masuk. Itu kalau memutar ekonomi satu kabupaten lebih satu Jawa, 100 triliun. Satu provinsi. Betul. Itulah yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang kedua, yang ketiga adalah adat kita. Adat itu punya pengaruh ekonomi. Saya itu sering mendengar ekonom dunia ngomong gini. 2010 saja. Waktu itu terjadi bubble ekonomi. Jadi istilahnya properti yang hancur. Hingga diprediksi Indonesia akan mengalami krisis dan terjadi kelaparan. Ternyata nggak terjadi. Kenapa? Karena kita punya budaya yang kuat di masyarakat. Masih tolong menolongnya besar, saling membantunya itu besar. Yang itu tidak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Saya kemarin baru melihat Pak Menhan, Pak Prabowo itu mengatakan di saat pandemi seperti ini Indonesia itu justru ekonominya tambah naik. Itu memang benar. Iya. Karena itu tadi. Saya dapat bantuan 300.000, ya habis. Akhirnya uang itu berputar lagi kan, itu berapa warung. Artinya ini bicara ekonominya dulu ya. Artinya kesempatan usaha itu ada, di kita itu ada. Nah, tinggal apa yang paling tepat sebenarnya kalau ingin cari safe itu adalah makanan dan minuman. Itu yang paling risknya paling kecil, tingkat resikonya paling kecil. Jadi ketika masa pandemi ini, hal yang paling mudah untuk dilakukan bisnis dan juga tingkat resikonya paling kecil itu adalah bisnis makanan, baik itu makanan ataupun minuman. Tetapi sekarang juga kan berkembang bisnis online. Nah, itu juga sebenarnya menjadi sarana kita untuk lebih masyarakat terbiasa dengan transaksi online. Kan kita bisa jadi dropship gitu kan atau apa kalau kita tidak punya modal untuk memulai. Jadi sebenarnya sebaliknya kepada kita, sebenarnya tidak ada situasi seperti apapun. Kalau kita memang orang yang kreatif ya akan ketemu saja solusinya dan jalannya. Dan buktikan itu sudah banyak saya punya teman dia usahanya penyewaan tenda. Ya ketika sekarang perkawinan tidak ada, itu kan sebulan full, bulan lagi setengah tahun full, iya selesai tidak ada. Nah mereka kan harus banting kembali harus dari mana? Dan akhirnya mereka pikir, kita bikin masker saja usahanya. Hanya itu kan beda sekali dari satu sisi dia bikin tenda tiba-tiba beralih menjadi bisnis masker.
Oh ternyata ini luar biasa. Iya, mereka luar biasa karena waktu itu belum begitu tren masker kain. Dia sudah duluin gitu, menawarkan masker kain dengan harga yang lebih miring dan lain-lain. Ternyata itu sampai ratusan ribu pemesan masker itu. Pesanannya. Ya, dan itu akhirnya sama ketika usaha yang dulu tenda. Artinya kalau kita mau kreatif ya ada lah jalannya. Saya teringat komentarnya Imam Syafi'i seperti itu. Al-amru itu berarti intinya di di kondisi yang sempit ini kita harus berpikir ya, betul. Karena sebenarnya solusi itu ada, bukan tidak ada solusi. Kita mau cari solusi itu atau tidak? Ya, kembalinya ke masing-masing individunya itu. Kalau kalau memang tidak mau berubah ya tidak akan berubah. Karena sebenarnya gini, ini masa yang pasti akan terjadi tetapi terlalu cepat. Belajar online, perdagangan online, dan itu sebenarnya pasti akan terjadi masa. Cuman ini dipercepatkan. Iya, jadi ini terjadi mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tetapi karena masa pandemi ini hingga akhirnya kan ya, media sosial itu kan luar biasa. Itu kan lebih ramai media sosial dibanding di jalan. Kalau bahasa ininya lebih ramai media sosial. Ngerumpi di media. Ya. Nah ini kan, ini juga menjadi media. Mau tidak mau ya kita harus mengikuti zaman. Pesantren pun harus gitu. Kayak saya di sekolah itu, saya bilang saya tidak akan mengalihkan harus bagaimana. Yang terpenting adalah kita lebih memanfaatkan teknologi itu menjadi lebih manfaat. Pertama adalah media sosial. Jadi kalau teman-teman yang ingin usaha di masa pandemi ini, sebenarnya kita harus kreatif, cari saja mana nih yang menjadi peluang usaha. Kita jangan ya betul. Makanan itu sebenarnya gini, logikanya orang itu akan selalu butuh makanan minum, tetapi resikonya ada. Artinya tidak hanya kita yang berpikir seperti itu, banyak juga yang berpikir seperti itu. Tinggal kita mencari tempat, waktu, dan jenis makanannya yang tepat atau minumannya untuk ditawarkan. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu, tetapi kayak alat kesehatan, dan juga memang sekarang melihat peluang itu besar. Biarpun sekarang marginnya sudah mulai berkurang. Itu resiko dari faktor supply and demand istilahnya, dari soal faktor permintaan dan penawaran. Tapi sekali lagi kita jangan terpaku kepada bisnis apanya, lebih ke arah kita harus mampu melihat peluang. Ini peluang apa yang kayaknya paling realistis yang dibutuhkan. Kita tidak usah berpikir terlalu besar sebenarnya. Kadang-kadang kita terjebak ke dalam berpikir yang rumit untuk memulai suatu usaha. Gitu, terjebak di situ. Khawatir nggak laku, khawatir nggak apa. Sebenarnya itu hal yang ya harus dilawan lah, bahwa kita bismillah kalau kita memang sudah tahu. Tapi sebenarnya manusiawi ya. Ya itu umum ya, karena gini, sebenarnya usaha itu, wirausahawan itu lebih ke arah individunya sekali. Tidak semua orang juga kan terlahir menjadi wirausahawan. Ya kalau enggak ya enggak usah dipaksakan. Bisa saja dia kerjasama dengan orang lain yang menjalankan, tidak mesti harus dia gitu. Tapi peluang itu ada, peluang itu ada. Kita tuntut kreatif saja lah, insya Allah. Terima kasih Kang Fahmi. Sama-sama Kang Mel, sama-sama. Sekali ilmu yang kita dapatkan. Amin. Kesempatan kali ini Sowan Din Dalem Fahad, Dr. J. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi sebuah manfaat bagi teman-teman subscriber dan juga terakhir jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman, semoga semua bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.